Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Fitri, NIM 19051246449. Saya berasal dari Fakultas Pendidikan, Bimbingan, dan Konseling Universitas Riau. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Bimbingan Konseling Individual, yang mana saya akan menjelaskan tentang bagaimana contoh client acceptance. Client acceptance yaitu menerima klien dengan ramah, hangat, sumeh, dan menyenangkan. Acceptance sendiri artinya itu konselor menerima klien sebagaimana adanya dengan segala masalahnya si klien. Nah, jadi sikap konselor adalah menerima secara netral dalam hal ini. Nah, baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana client acceptance. Sebelum saya memberikan contoh, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bahwa ada tujuan loh dari si client acceptance ini. Yang pertama yaitu menunjukkan kedekatan daripada sikap dan menunjukkan tingkat keterbukaan dan ketulusan dari konselor. Nah, selanjutnya yaitu klien merasa dihargai dan diterima keberadaannya. Jadi, client acceptance ini sendiri dapat membangun hubungan lebih dekat ke si konselor kepada konseli sehingga terjadi suasana hubungan yang akrab yang ditandai dengan saling mempercayai. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di dalam client acceptance ini terdapat bentuk teknik acceptance itu sendiri, di mana Supriyono dan Mulawarman pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa ada dua bentuk acceptance. Yang pertama yaitu verbal dan non-verbal. Langsung saja yang pertama yaitu verbal, di mana sebagai contoh sebagai berikut. Oh iya, seperti itu. Lalu bagaimana, Nak? Iya, saya merasakan dan saya juga memahami gimana kondisi kamu. Iya, seperti itu. Ya? Begitu. Nah, seperti itu teman-teman contohnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nonverbal, yang mana contohnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganggukkan kepala. Oh iya, seperti itu ya, Nak. Nah, contoh menganggukkan kepala itu berarti kita menerima cerita si klien itu. Nah, selanjutnya yaitu dengan posisi duduk condong ke depan. Nah, oh iya, Nak, seperti itu ya. Begitu. Nah, selanjutnya nonverbal ini yaitu perubahan mimik wajah. Iya, saya merasakan juga gimana kamu. Begitu ya, Nak. Nah, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir, contoh dari nonverbal ini yaitu memelihara kontak mata. Seperti itu. Iya. Ya, memang seperti itu seharusnya ya, Nak. Nah, begitulah teman-teman contoh dari si client acceptance. Nah, sekian contoh dari saya bagaimana melakukan client acceptance. Nah, sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Fitri, NIM 19051246449. Saya berasal dari jurusan Pendidikan, Bimbingan, Konseling, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Riau. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas individu saya dalam mata kuliah konseling individual, yang mana saya akan menjelaskan mengenai keterampilan merespon konseling. Keterampilan dasar merespon sangat penting dalam proses konseling, karena respon konselor memungkinkan konseli melakukan eksplorasi terhadap kedudukannya dan hubungannya dengan dunia. Untuk itu, konselor harus mendengarkan pernyataan si konseli baik-baik agar merespon dengan tepat. Merespon di sini berarti memasuki dunia konseli dan mengkomunikasikannya kepada konseli tentang apa yang konselor dengar.
Nah, di sini saya akan menjelaskan yang mana pada tahun 1983, Chubb mengungkapkan bahwa keterampilan merespon meliputi 3 macam. Yang pertama adalah keterampilan merespon isi. Respon konselor terhadap ekspresi konseli yang pertama-tama adalah respon terhadap isi pernyataan konseli itu, yaitu memperjelas unsur-unsur pengalaman yang penting. Nah, unsur-unsur dari isi menekankan pertanyaan-pertanyaan dasar apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Seperti contoh, Anda mengatakan bahwa sejak Anda dinyatakan bersalah, Anda merasa tidak seperti dulu lagi terhadap anak Anda ya? Oh, begitu. Atau, nah dengan kata lain, berarti Anda mengatakan bahwa ada perubahan hubungan Anda dengan anak Anda ya? Nah, seperti itu. Chubb sendiri pada tahun 1983 mengemukakan bahwa ada 3 cara dasar untuk merespon isi, yaitu yang pertama adalah merespon ekspresi konseli secara kronologis, di mana respon terhadap isi yang dikemukakan konseli secara kronologis berarti konselor merespon berdasarkan urutan kejadian-kejadiannya. Selanjutnya yaitu merespon ekspresi konseli berdasarkan pentingnya. Respon konselor yang ditunjukkan untuk mengorganisasikan ekspresi yang berdasarkan pentingnya isi tersebut berarti konselor mengorganisasikan diri dari yang paling penting ke yang kurang penting. Misalnya, respon konselor terhadap seorang siswa yang kecanduan narkotika yang mengatakan bahwa ia sudah meninggalkan kebiasaannya menggunakan narkotika yang menyebabkan keluarganya berantakan. Dan karena ia malas bekerja, ia dikeluarkan dari pekerjaannya sekarang. Jadi respon yang dapat konselor berikan adalah, Anda mengatakan bahwa Anda mempunyai masalah kecanduan narkotika. Kecanduan itu berpengaruh terhadap keluarga Anda dan juga berpengaruh pada pekerjaan Anda. Untuk itu, Anda jangan mengikuti hal yang tidak baik ini lagi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu merespon ekspresi konseli berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Nah, ini berarti bahwa mengidentifikasi tentang bagaimana suatu kejadian atau tindakan yang menghasilkan terjadinya kejadian atau tindakan lainnya. Misalnya, konselor merespon terhadap ekspresi seorang suami yang rumah tangganya bermasalah karena kegagalan usahanya. Dan kegagalan usahanya itu berakibat tidak harmonisnya kehidupan pernikahannya. Nah, dalam hal ini respon konselor dapat dinyatakan seperti ini. Nah, Anda mengatakan bahwa Anda gagal dalam bisnis. Kegagalan bisnis Anda itu menyebabkan berbagai masalah dalam pernikahan Anda. Nah, seperti itu ya teman-teman. Keterampilan merespon perasaan, yaitu merespon perasaan adalah keterampilan yang penting dalam memberi bantuan, karena perasaan merefleksi pengalaman tentang diri kalian sendiri terhadap dunia mereka, seperti halnya yang konselor tunjukkan dalam empatinya terhadap konseli melalui respon isi. Nah, konselor dapat pula menunjukkan pemahamannya terhadap pengalaman-pengalaman konseli dengan merespon pada perasaan yang ia ekspresikan. Menurut Chubb pada tahun 1983, respon perasaan meliputi yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan empati. Nah, sebelum merespon perasaan konseli, konselor harusnya melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu konselor harus mengobservasi tingkah lakunya. Terutama konselor harus memperhatikan postur konseli dan ekspresi wajahnya. Nah, yang kedua yaitu konselor harus mendengarkan secara hati-hati pada kata-kata konseli. Nah, jika mendengarkan kata-kata konseli, konselor harus meringkas apa yang telah dilihat dan didengarkan yang menandakan perasaan konseli. Selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan empati. Sekarang, konselor dapat mencoba memahami perasaan yang diekspresikan oleh si konseli. Nah, dan di akhir, konselor harus bisa memahami perasaan yang diekspresikan oleh si klien tersebut. Nah, contohnya seperti konseli menceritakan perasaannya yang sedang menderita. Nah, bahwa ia itu murung karena hubungan dengan teman-temannya tidak baik. Nah, dalam ungkapan konseli tersebut, ia mengungkapkan perasaan dia yang merasa menderita karena dalam sekolahnya dan hubungannya dengan temannya yang tidak baik. Ia juga merasa kacau dalam hal itu. Nah, jika konselor dalam di posisinya, konselor mungkin merasa sangat sedih. Nah, jadi setelah konselor mendengarkan pernyataan konseli dengan cermat, maka konselor harusnya mengajukan pertanyaan empati dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, mengembangkan respon yang dapat dipertukarkan. Suatu respon dapat dipertukarkan jika konselor dan konseli mengekspresikan perasaan yang sama. Secara operasional, dalam hal perasaan yang diekspresikan, konselor dapat mengatakan apa yang dikatakan oleh konseli.
Kalau konselor dapat memahami apa yang telah diekspresikan oleh konseli, telah cukup sebagai dasar untuk memberi bantuan terhadap si konseli tersebut. Nah, respon pertama yang konselor kemukakan hendaknya mencakup kata-kata perasaan yang sederhana yang merefleksikan perasaan-perasaan yang diekspresikan oleh si konseli tersebut. Selanjutnya yaitu mengembangkan kata-kata perasaan, di mana konselor dapat mengatakan bahwa ia merespon perasaan konseli jika konselor dapat menangkap maksud dari perasaan konseli dalam satu atau lebih kata-kata perasaan. Nah, konselor perlu mengembangkan kata-kata perasaan. Konselor juga harus dapat mengkomunikasikan kepada konseli pemahaman konselor tentang perasaan-perasaan konseli tersebut. Selanjutnya yaitu merespon perasaan senang. Walaupun jarang sekali konseli kita merasa gembira, maka pada saat tertentu, yaitu jika konseli kita telah menemukan arah atau jalan keluar dari masalahnya, ia akan merasa gembira. Nah, keseluruhan sikapnya akan berubah. Sikapnya terhadap kehidupan menjadi makin terbuka. Nah, perasaan gembiranya itu seperti perlu mendapat respon. Dalam keadaan gembira itu, konselor merespon ekspresi, yaitu seperti, Anda terlihat benar-benar merasa gembira ya sekarang. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu respon terhadap rasa marah, di mana mungkin saja suatu ketika konseli marah karena merasa diperlakukan tidak adil dan cenderung menendam. Nah, badannya bisa saja tegang, matanya keluar air mata, dan ekspresinya akan tertahan. Untuk itu, konselor sering takut membuka perasaan semacam itu. Konseli harus mau mengeluarkan perasaan ini secara terbuka. Dengan kata lain, maka banyak konseli mengekspresikan perasaan-perasaannya makin dapat konseli menyalurkan secara konstruktif. Keterampilan merespon yang terakhir yaitu keterampilan merespon arti, di mana Charhoff pada tahun 1983 menyatakan bahwa respon terhadap isi dan perasaan saja belum cukup. Untuk itu, respon konselor harus dilengkapi dengan adanya respon isi, yaitu kombinasi dari respon isi dan respon perasaan. Isi digunakan untuk membuat perasaan menjadi berarti. Misalnya, Ahmad merasa senang karena naik kelas. Nah, kita dapat melatih merespon arti dengan memasukkan isi pada respon perasaan yang berbeda-beda yang kita alami dalam kehidupan kita sendiri atau kehidupan orang lain. Menurut Charhoff pada tahun 1983, ada 3 jenis format respon arti. Yang pertama yaitu respon yang dapat dipertukarkan. Nah, respon terhadap arti menekankan pembuatan respon yang dapat dipertukarkan yang mencakup ekspresi isi dan perasaan. Respon terhadap arti tidak lengkap kalau tidak mengkomunikasikan perasaan dan isi. Pemahaman terhadap ekspresi konseli dapat dikomunikasikan dengan melengkapi respon perasaan dengan isi, sehingga respon seperti benar-benar dapat membantu secara penuh. Selanjutnya yang kedua yaitu respon terhadap perasaan dan isi yang banyak. Merespon isi dan perasaan agar konselor dapat melanjutkan proses bantuan itu ke tahap tindakan. Nah, jika konselor tidak merespon pada isi dan perasaan, konselor akan tidak bisa membawa proses bantuan itu ke tindakan selanjutnya. Nah, ini berarti konselor akan gagal membantu konseli, dan konseli sendiri akan gagal dalam mengatasi masalahnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, respon terhadap perasaan dan isi yang sulit. Konselor harus tanggap agar klien tidak merasa ragu-ragu terhadap kemampuan konselor tersebut. Nah, jika konselor merespon secara akurat terhadap ekspresi konseli, maka konselor akan membuat konseli dapat membantu klien, di mana yang si konseli ini merasa kesulitan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rafika Fitri. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dengan NIM 19051246449. Nah, di sini saya akan membuat video yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu saya dalam mata kuliah konseling individual. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya dengan bahasa tertutup dan terbuka, yang mana bersifat terbatas, tegas, dan sifatnya menstimulir serta motivasi klien untuk mengubah dirinya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan.
Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah di mana pertanyaan yang diberikan kepada klien dan jawabannya itu terbatas, hanya bisa menjawab iya atau tidak saja. Sedangkan pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan yang diberikan kepada klien dengan jawaban yang tidak ada batasnya. Jadi klien dapat menjawab, mengungkapkan segala yang ada di dalam pikirannya. Baik, langsung saja tanpa basa-basi saya akan menjelaskan, akan memberitahu sebuah studi kasus yang mana seorang siswa wanita, dia ini sangat cantik, tetapi banyak sekali orang yang tidak suka padanya. Nah, sehingga dia menjadi insecure kepada dirinya, menjadi tidak percaya diri kepada dirinya, hingga akhirnya dia mendatangi seorang konselor. Nah, di sini konselor berperan penting bertanya secara tertutup maupun terbuka. Nah, pertanyaan tertutupnya seperti ini. Apakah kamu tidak percaya diri, Nak? Atau apakah kamu tidak nyaman dengan bulian teman-teman kamu? Atau apakah kamu merasa cantik? Atau apakah kamu tidak percaya diri, Nak? Padahal kamu memang sebenarnya itu cantik. Apakah kamu benar-benar mau dibully terus-menerus? Nah, seperti itu. Kalau pertanyaan seperti itu, si klien hanya dapat menjawab seperti iya, tidak. Hanya seperti itu. Nah, kita sebagai konselor juga dapat bertanya dengan pertanyaan terbuka untuk sebagai konfrontasi. Yang mana contoh pertanyaan terbukanya seperti ini. Bagaimana bisa kamu tidak percaya diri sedangkan kamu benar-benar cantik? Atau bagaimana bisa kamu tidak percaya diri sedangkan hanya yang membuli kamu itu beberapa orang, sedangkan yang menyukai kamu itu sangat banyak. Nah, begitu. Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan tadi, kita juga bisa menyelipkan seperti motivasi untuk si klien kita, untuk dia bisa merubah pola pikirnya, agar dia bisa lebih percaya diri bahwa dia itu cantik, tidak perlu dengar bulian-bulian orang, sedangkan hanya beberapa yang tidak menyukainya, melainkan banyak yang suka padanya karena dia itu memiliki kecantikan yang luar biasa. Nah, untuk itu konselor harus dapat memilih apa-apa saja pertanyaan yang bisa diberikan kepada klien untuk mengubah pola pikirnya, untuk memotivasi si klien kita agar dia percaya diri, agar dia bisa merubah pola pikirnya lebih baik lagi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.